Kan kemarin kita sudah membuat nih tampilan ya, kita sudah menerapkan PHP MVC, kita sudah bisa menampilkan data dari model gitu yang terhubung dengan database. Kemarin namanya untuk nama projectnya adalah penjualan, kemudian controllernya di controller barang. Kemudian kita buka lagi di project kemarin, kita kalau yang udah tertutup tinggal di open folder aja. Nah, kemudian di sini kita nanti di bagian tampilan sini akan menambahkan tampilan tambah data barang di bagian atas ini. Kita masuk aja, kita buka, ada 3 hal penting yang perlu dibuka, yaitu di indeks barang yang di view, kemudian buka juga yang di controller barang, dan juga di model barang. Nah, ini. Pertama untuk menambah buttonnya, kita masuk ke view ya, ke indeks view-nya. Kemudian di bagian sini nah, kita taruh di header aja nanti di bagian sini. Kemudian nanti kita tambahkan di sini untuk sebentar. Tambahkan aja di bagian indeksnya ini. Kita tambahkan row ya. Ini kemudian di dalam row kita tambahkan kolom. Tambahkan kolom. Namanya, nama kolomnya nanti tambah data barang. Ini nanti kita masukkan di dalam ahrefnya saja. Ahref, terus tambah data barang. Kelasnya kita kasih di sini untuk tambah buttonnya ya. Ini kolomnya 6 aja. Kemudian row-nya 3. Kan ya, kita simpan. Coba kita buka di tampilannya, enter, di refresh. Nah, ini barang ya maksudnya. Ada teko di sini barang. Kemudian nah, ini ketika diklik emang belum muncul apa-apa karena kita belum redirect ke tampilan yang untuk form inputannya. Itu. Nah, ini nanti kita kembali di sini. Nanti tambah data barang yang diklik, dia akan masuk ke form inputan. Kita kembali lagi ke controller barang di sini ya. Nah, di sini kita ingin membuat fungsi tambah. Jadi nanti fungsinya untuk inputan, untuk menambahkan data, kita tuliskan function ya di sini, function tambah. Nah, nanti di function tambah ini kita akan menampilkan ada header tetap, terus nanti untuk form inputannya ada di
dalam view barang nanti kita tambahkan file tambah, kemudian template footernya tetap ini, jadi kita copy aja biar lebih mudah. Ini sorry kurang. Nah ini ya, kemudian ini nanti kita ganti dengan tambah. Kemudian untuk judulnya kita beri tambah data barang. Ini ya, nanti habis itu kita membuat file tambah yang ada di view barang. Kemudian di dalam view barang, di dalam folder barang kita tambahkan di sini, tambah file baru, namanya tambah.php. Kemudian kita bikin raw di sini, div raw. Ini kita mt6, mt3 aja. Kemudian di dalam raw kita tambahkan untuk kolomnya. Kolomnya itu 6. Di atasnya jangan lupa dikasih kontainer ya. Kontainer. Nah, div-nya kita taruh di bawah. Ini rapin aja, tinggal di tab. Nah, kemudian di bagian di dalam kolom kita tambahkan di sini, kita tambahkan form ya. Kita kasih metode di sini, metodenya nanti post, fungsinya untuk nanti mengirim datanya, menambahkan data. Kemudian untuk membuat isiannya ya, inputannya, kita pergi ke Bootstrap ya, masuk aja di Bootstrap. Kemudian kita cari ke dokumentasinya, terus kita search form. Nah, di sini ada form banyak ya tipenya. Saya ingin form. Nah, kita tinggal milih ya. Form ini aja diklik, bisa dari overview. Kemudian kita pilih aja yang mana inputannya. Nah, saya nanti inginnya inputan yang seperti ini aja ya. Nanti tinggal di copy di satu aja ini untuk email dan kotakan yang ini. Di copy aja, ditaruh di bagian dalam sini form. Ini kita rapin aja. Ya ada. Nah, di sini kan ada inputan email address. Kemudian untuk ininya diganti ya. Kita kan pertama awalnya kode barang. Nama, label, input class, tipe. Penting dihapus aja. Nanti untuk ID ininya pasangin aja. Kode barang. Ya, terus IP-nya teks, berupa inputan teks, ID kode barang, terus ininya nggak perlu ya, ini bagian bawah.
Ini dihapus aja. Dan lagi untuk name-nya. Name kode barang. Oke, kalau sudah, kita jangan lupa di bagian autoload, kita masuk di config autoload, kemudian di bagian helpernya, kita masukin URL di sini. Tanda ketiknya. Boleh ketik 1, boleh ketik 2. Oh, sorry. Ini salah. Oke, kita masuk ke tampilannya, kita load. Di sini kita kan belum terlink ya di tambal, kita tulis manual dulu aja. Nah, dia akan muncul ya untuk formnya. Nah, ini kita tuliskan semuanya baik kode barang, nama barang, harga, dan stok. Kita buatkan inputannya dulu. Kita masuk ke tambah tadi. Ini tinggal copy aja ya. Dari sini copy 4 kali. Kemudian setelah kode barang ada nama barang. Nanti inputan teks untuk nama. Ini juga diganti ya, nama. ID juga iya. Kemudian untuk setelah nama barang ada stok, harga dulu. Kemudian ini juga diganti harga. Untuk name-nya juga harga ya. Ini menyesuaikan database. Nama atributnya. Untuk tipenya kita teks dulu untuk kalau untuk validasi. Kalau harga kan otomatis inputannya harus angka. Nah, nanti untuk validasinya kita menggunakan yang dari kode igniternya. Kemudian untuk stok ini nanti juga angka. Tapi untuk sementara kita tuliskan tipenya teks dulu. Ini stok juga. Coba kan tampil semua ya, kode barang, nama barang, harga, dan stok. Nanti kita tambahkan button ya di bawah sini. Kita tambahkan button. Nah, harusnya buttonnya itu kan ditaruh di sini ya. Taruh di sini, di dalam kolom ya, di dalam kolom. Teruskan button. Kemudian nanti tulisnya tambah data. Kemudian kita kasih name-nya. Name-nya tambah. Terus untuk type-nya submit. Kemudian kelasnya untuk warna BTN primary. Kita bukan kelas form tapi kita tuliskan form action di sini. Terus ini juga dihapus saja, kemudian ini formnya ditutup ya.
ini diterusin aja. Form action map. Kita enter aja. Sudah muncul ya tambah datanya. Teman, nanti kan ketika kita menginputkan seperti ini, ketika kita input, terus kalau kosong kan nanti harusnya ada peringatan ya. Nah, biasanya itu kan untuk bisa disebut dengan validasi. Oh, valid nggak sih ketika ketika inputan harga terus dia menginputkan berupa tulisan atau huruf itu bisa nggak kayak gitu. Itu namanya form validasi ya. Nah, caranya untuk membuat form validasi biar nanti ketika ada kekurangan atau ada kesalahan input nanti ada apa namanya peringatan ya atau validasi kita tambahkan saja untuk di controller barangnya, di controller barang. Kemudian di bagian sini kita load untuk library form validation-nya. Load library ya. Kemudian form discuss validation. Kemudian setelah itu kita membuat perintah nih, perintah form validation yang ada di function tambah. Kita ini ya. Kemudian kita coba mencari untuk perintahnya itu ada di kode Igniter. Documentation 3 ya, yang online, kemudian form validation. Nah, ini ya, form validation. Nah, tadi ya untuk perintahnya ini, ngeloadnya di slot library, ada di library form validation, kemudian di dalam functionnya kita tuliskan ini. Jadi ini tuh logikanya nanti ketika jika salah, nanti dia akan menampilkan apa sih di sini gitu. Kemudian kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, berarti dia ngeload yang sukses yang berhasil disimpan. Nanti perintahnya dia masuk ke halaman mana gitu. Kita ini kopikan aja ya. Kita kopikan. Ingat masih di controller barang, kita kopikan di sini. Kemudian ini kita pindah. Jadi kalau dia salah, dia tetap tampil di halaman tambah. Seperti ini ya. Kemudian kalau dia sukses, nanti kita kasih echo berhasil aja. Ditambah. Oke ya. Ini setting rules-nya ya. Kita cari juga untuk rules-nya. Kita nanti tambahkan di sini. Jadi rules-nya itu misal di sini ada inputan kode barang. Dia tuh baca apa sih kode barang, misal harga. Terusnya kalau harga berarti kan inputannya berupa angka gitu. Nah, kita bisa cari di sini. Nah, untuk rules nanti seperti ini ya. Perintahnya setting rules. Nah, misal contohnya ini. Set rules username, kalau dia username harus username, password berarti harus password, email harus email. Kita copy aja yang di sini. Kemudian taruh di atasnya saja
form validation status. Nah, karena tadi di sini untuk name ya, harus namanya harus sama name di sini karena kita tak untuk ditambah kode barangnya ada KD barang ya untuk name-nya. Kemudian di sini juga untuk di validation-nya juga KD barang. Kemudian yang kedua adalah namanya ya, nama itu. Kemudian required itu artinya harus diisi gitu. Kemudian kita tambahkan lagi yang lainnya. Kode barang, di sini ada juga nama barang. Terus harga ya. Harga dan juga stok. Nama barang, harga, dan juga stok. Berarti ini tandanya harus diisi. Kalau required itu harus diisi. Kemudian karena harga sama stok itu inputannya berupa angka, maka kita di sini tambahkan untuk kita tambahkan number ya. Ini juga kita tambahkan number. Sorry, bukan number, tapi numerik ya. Oke, kita coba ya. Jangan lupa di-save. Kita kembali. Reload ya. Kemudian kita coba, kita kosongkan dulu apa yang terjadi. Nah, ini belum masuk ya. Belum masuk. Karena kita belum redirect. Kita jangan lupa untuk menampilkan ketika diklik tambah, kalau error itu ditambahkan di mana isiannya, kita tambahkan di view ya, di view tambah, kemudian di dalam di luar juga boleh, di dalam sini juga boleh, kita masukkan di dalam form aja ya. Di sini aja. Kemudian kita bikin PHP echa ya, is validation error R-nya 2, kemudian tutup kurung lagi, titik koma, jangan lupa tutup PHP-nya. Kemudian kita ingin untuk warnanya biar warna apa sih gitu maunya. Kita mungkin warna hijau atau warna apa. Tinggal kita kasih kelas di sini. Atau kita boleh nyarinya di dokumentasi Bootstrap ya. Kita tutup dulu untuk apa namanya if-nya. PHP endif. Nanti di tengah-tengah akan menampilkan warnanya apa itu. Kita cari di dokumentasi alat. Nah, ini kan nanti ada tampilannya. Oh, saya ingin warna biru nih gitu. Berarti ini aja. Di copy aja warna biru. Kemudian kita tambahkan di bagian sini. Ini tab aja ya.
Kemudian ini yang tulisan ini kita ganti dengan PHP echo validation error. Ini kita coba. Kalau kita, oh salah if. Oke, errornya tadi karena ini titik koma ya, kita ganti titik 2. Masih salah. Nomor 4 ya, tambah nomor 4. Validation errors. Oke, ini salahnya karena harusnya PHP aja ya, bukan PHP echo. Kemudian kita coba lagi. Oke, kita kosongkan, diklik. Nah, nanti dia akan menampilkan bahwa kode barang harus diisi, is required harus diisi. Gitu. Kemudian kalau kita isi kodenya benar ya, BRG, misal kosong. Saya sudah menambahkan berapa, coba saya cek dulu. 8 ya, berarti kita ke 9. BRG 09 di sini. Kemudian mungkin ini tinggal ganti tahunnya aja. Terus harga misal 12.500.000 ya. Kemudian stoknya misal 2 kita tambah. Nah, ini kalau benar dia berhasil ditambah, cuman dia belum masuk database. Kemudian kalau ingin menambah tapi stoknya salah nih gitu. Terus ini yang ini. Oh, atau kalau ini kita isikan. Nah, ini angka. Dia akan memberi peringatan bahwa harga sama stok itu harus berupa inputan angka gitu. Jadi fungsinya untuk validasi seperti ini ya. Validasi ini sangat penting sekali ya. Kemudian untuk memasukkan ke database, kita masuk ke controller barang di sini. Kemudian kita di sini ya, kita memberikan perintah untuk melut ya, untuk melut barangnya, bukan load, tapi kita memasukkan. Berarti kita panggil model barang di sini. Barang model ya. Kemudian nanti kita tambahkan fungsi untuk tambah data barang. Kemudian setelah ditambah ke model ini, ke database, kemudian kita redirect menuju ke halaman barang yang berupa tabel tadi. Di sini kan kita membuat function tambah data barang ya, memanggil function tambah data barang. Habis itu kita harus buat di bagian modelnya untuk function tambah data barang. Kita pilih barang model, kemudian kita bikin function public function. Ini tambah ya, tambah data barang. Nah, untuk insert ya, kita bisa cari nih di dokumentasinya Mode Igniter. Kita cari saja, kita ketikkan insert.
query building class, kemudian insert data. Nah, untuk menginsert yang berupa array, dia seperti ini bentuknya ya. Seperti ini, kita bikin, copy aja. Kita tambahkan di sini ya, array. Kemudian ini sesuaikan namanya aja. Bukan nama, sorry, kode barang ya. Kode barang. Kemudian di sini untuk manggilnya, untuk perintah insertnya ya, this input host. Ini ya, ini dihapus aja. Ini kita kasih true. Itu artinya untuk keamanan. Diganti kode barang. Kemudian kita kopikan lagi. Kode barang, ini nama barang ya. Kemudian harga. Ini juga harga. Ini hapus aja, petik 1. Kemudian ini stop. Oke. Kita kembali lagi ke dokumentasinya bahwa untuk insert ini seperti ini perintahnya, this dp insert nama tabel. Nanti nama tabel kita ganti dengan tabel barang. Masukkan aja this dp insert, tabelnya adalah tabel barang. Copy. Ini sudah. Tadi untuk controllers juga sudah, kita coba. PRG 09. Nah, ini error. Harga stok kalian kode barang invert list no kolom ya, kode barang. Nama kode barangnya, cek lagi. Ini ternyata ID ya, bukan kode. ID, kemudian di bagian tambah berarti juga ya, tambah berarti ini juga ID. Kemudian di bagian tambah ID udah, di bagian controllernya ini ID aja deh, kita samain semuanya. Oke, kita coba. Kode barang is required 9. Nah, masuk ya, BR09 ini.